Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Merah Putih Channel. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina saat ini belum mereda dan semakin memburuk. Konflik antara dua negara yang notabene berasal dari satu rukun ini digadang-gadang berpotensi menghasilkan perang dunia ketiga. Yang dapat menghasilkan destruktif secara masif terhadap seluruh umat manusia. Apakah ini benar-benar akan terjadi atau ada skenario lainnya di balik semua ini? Inilah fakta-fakta yang terungkap di balik invasi Rusia terhadap Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022 pagi hari, Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina melalui laut, darat, dan udara. Invasi Rusia merupakan sebuah ancaman dan amarah Putin terhadap Ukraina, di mana Ukraina dianggapnya telah lebih dulu mengancam kedaulatan Rusia dan keselamatan negara Rusia di masa mendatang, yaitu dengan adanya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, yaitu sebuah organisasi aliansi militer yang terdiri dari dua negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan satu negara Eurasia. NATO dibentuk pada tahun 1949 yang dilatar belakangi runtuhnya ekonomi dan melemahnya militer negara-negara Eropa Barat usai Perang Dunia Kedua, dan pembentukan NATO juga bertujuan untuk mempersatukan kekuatan militer Barat dalam menghadapi kemungkinan ekspansi Uni Soviet. Sebelum mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991, Ukraina merupakan negara bagian dari Uni Soviet dan merupakan perintis pembentukan negara Uni Soviet itu sendiri, hingga Uni Soviet dinyatakan telah runtuh dan berganti nama dengan Rusia. Dengan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991, Ukraina menyatakan bersifat netral dan sistem pasar bebas. Setelah mengalami resesi ekonomi selama 8 tahun, Ukraina mengalami pertumbuhan ekonomi, namun kembali mengalami krisis ekonomi pada tahun 2013 ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menunda persiapan implementasi suatu perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Viktor pun mendapatkan kudeta dari para demonstran dan dilengsarkan dari jabatannya pada tahun 2014. Perang antara pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia terjadi di beberapa wilayah. Seorang artis, komedian, Volodymyr Zelensky menjadi presiden terpilih Ukraina pada tahun 2019. Yang pada awalnya Ukraina bersifat netral, kini berevolusi menjadi pro-Barat dan menandatangani kerjasama Uni Eropa, yang dipercaya sebagai langkah awal Ukraina bergabung dengan NATO. Invasi Rusia terhadap Ukraina merupakan bentuk nyata ancaman Putin terkait tuntutannya kepada Ukraina. Adapun tuntutan Putin terhadap Ukraina adalah demilitarisasi, denazifikasi, dan netralitas mutlak Ukraina. Ukraina yang berbatasan dengan Rusia ini berkapasitas dapat membangun senjata nuklir. Menggunakan senjata itu mengancam eksistensi Rusia, kata Putin. Menurutnya, Ukraina memiliki potensi membangun senjata nuklir sejak zaman Uni Soviet untuk pengayaan dan bahan nuklir. Ukraina dapat melakukan itu, dan mereka akan melakukannya dan mengembangkannya dengan dibantu oleh pihak Barat secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian mereka akan menempatkan kompleks rudal nuklir di bawah kendali Barat, dan itu sama halnya seperti ditodong di bawah dagu mereka, menurutnya. Karena itu, netralisasi Ukraina tidak bergabung dengan NATO adalah mutlak. Dua tuntutan lain Putin, yaitu agar Ukraina menghapus pengaruh Nazi atau fasisme di negara itu,
dan mengakui Crimea merupakan bagian dari Rusia. To defend my country against Russian aggression. Это лишь вопрос времени. It is only matter of time.